Yang tidur. Ngapain kalian di dalam? Ngapain berdua? Ngapain kamu di dalam? Hei, kamu keluar! Jangan! Di tengah bencana yang sedang terjadi, di tengah bencana yang sedang melanda, justru mereka melakukan perbuatan tercela dalam kamar mandi, di masjid. Dan mohon maaf itu PNS itu kayaknya itu, karena bajunya itu, ya Allah, guru. Sekarang kita lihat Pak, kasus zina itu disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai perzinahan itu merebak. Lah sekarang bukan merebak lagi Pak, zina di mana-mana. Ada orang selingkuh suami istri, sudah sah, malah pilih yang tidak sah. Manusia akan masuk dalam neraka 3 pintu. Pintu pertama asyubhat, yang kedua asyahwat, yang ketiga al-ghadab. Babus syubhat, babus syahwat, babul ghadab. Dalam pintu yang pertama namanya babus syubhat, kita kesampingkan dulu. Dalam pintu yang kedua ada namanya babus syahwat. Dalam pintu yang ketiga ada namanya babul ghadab. Kita bahas poin yang kedua, babus syahwat. Perkataan daripada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan fitnah yang terbesar bagi umat muslim, terkhususnya umumnya bagi manusia di akhir zaman, 2. Syubhat, fitnatus syubhat, wa fitnatus syahwat. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Sekarang kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang diperjelas oleh sekian banyak para ulama, persoalan syahwat. Syahwat terbagi 3. Yang pertama syahwatud dunia, orang yang sibuk, disibukkan dengan dunia, yang oleh para ulama disebut mereka mempertuhankan hawa nafsu dia dengan dunia itu. Yang kedua ada namanya syahwatul faraj. Syahwatul faraj itu adalah syahwat kemaluan. Dalam istilah syahwat kemaluannya nanti banyak, nanti kita lihat. Kemudian ada namanya syahwatud din, syahwat agama. Di dalam persoalan syahwat agama banyak sekali persoalan yang kemudian muncul, yang kelak disandarkan oleh para ulama bid'atun fid din, al bid'atu fid din, bid'ah dalam urusan agama. Bid'ah dalam urusan agama ini banyak persoalan-persoalan yang bisa kita lihat. Lebih daripada itu kita kesampingkan, kita masuk persoalan kita adalah pada persoalan syahwatul faraj. Syahwat faraj, syahwat kemaluan. Di dalam syahwat kemaluan itu ulama menulis, paling tidak kata para ulama, ada 11 maksiat kemaluan. Setidaknya ada 11 kemaluan. Kita sebut satu-satu Pak. Di antara 11 kemaluan tersebut Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, disampaikan oleh berbagai macam referensi, termasuk hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Persoalan yang pertama kata para ulama daripada maksiat kemaluan yang terjadi adalah yang pertama zina. Ini zina ini merebak. Kita kesampingkan zina. Ada yang disebut dengan pelaku zina. Pelaku zina masuk dalam kategori maksiat kemaluan. Banyak kelainan-kelainan seksual dalam bentuk menyetubuh. Ada orang yang menyetubuhi hewan juga. Ini kasus banyak ini Pak. Beberapa waktu yang lalu, kalau kita melihat ada video seorang manusia berhubungan badan dengan kuda, dengan binatang. Jadi dia tak sehat pula ini. Apakah dia ini memiliki kelainan dalam seksualitasnya? Ya mungkin bisa jadi. Karena kata Allah dalam Al-Quran itu, ada laki-laki, ada perempuan. Ar-rijal wad nisa. Tapi persoalannya adalah mengapa mereka melakukan penyimpangan tersebut. Tapi ini kita bahas secara umum saja. Yang keempat, mohon maaf, ada orang pelaku dosa kemaksiatan yang disebut dengan onani ataupun masturbasi. Ini melakukan perbuatan tercela juga. Ini banyak nih lakukan nih Pak. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik nih. Itu masuk dalam kategori kemaksiatan atau
maksiat daripada kemaluan. Kemudian yang kelima, menyetubuhi istri saat dalam kondisi sedang haid ataupun nifas, masuk juga dalam kategori dosa yang disebut dengan maksiat kemaluan. Tak boleh, itu tak boleh. Wal waqu fil haid awid nifas aw ya'ud inqita'ihima wa qabla al-ghusl. Mereka melakukan perbuatan sebelum dia mandi. Maka kata para ulama, bagian daripada dosa dan kemaksiatan kemaluan. Kemudian yang keenam, membuka aurat sehingga dilihat oleh orang-orang yang haram melihatnya. Ini ada bagian khusus untuk perempuan. Perempuan itu khusus, ada pembahasan khusus tentang aurat, di mana batas aurat boleh dilihat oleh termasuk keluarga dia sendiri, ibu bapak dia sendiri. Ada batas dia. Batas ini masuk dalam kategori sopan dan santun, etik dan adab. Etika, adab, moral, etika dan adab masuk. Kalau perempuan di rumah seperti apa. Tapi bagi yang bukan mahram, ketika dia menampakkan kemaluannya, dia menampakkan auratnya, itu bagian daripada zina ataupun maksiat kemaluan. Yang keenam, nanti kita lihat. Kemudian ada orang yang kemudian melakukan buang air menghadap kiblat. Kata para ulama, masuk dalam maksiat kemaluan. Ini kamar mandi yang menghadap kiblat harus segera diperbaiki. Meskipun sebagian ulama, tidak sebagian kecil sekali di antara para ulama itu ada yang mengatakan tidak persoal. Tapi mayoritas ulama yang lain mengatakan tercela kalau ada orang buang air baik besar ataupun kecil menghadap kiblat. Ini terkhusus buat yang punya rumah atau yang punya kamar mandi baik di masjid atau dimanapun. Kalau bisa kamar mandinya diperbaiki. Kalau sudah menghadap kiblat tolong diperbaiki, dihadapkan atau membelakangi. Baik. Kemudian yang kedelapan, daripada maksiat atau maksiat kemaluan, berak, membuang air besar atau membuang air kecil di makam, juga masuk dalam dosa kemaluan, maksiat kemaluan. Yang kesembilan, buang air di dalam masjid. Ini juga sama nih, orang-orang yang suka buang air dalam masjid. Nanti kita masukkan pada poinnya. Kemudian mengencingi benda-benda yang mulia seperti Al-Quran. Kemudian surat-surat yang lain. Dalam Al-Quran bagian ada potongan-potongan kitab-kitab yang berisikan pada Al-Quran dan hadis Nabi. Dan yang terakhir yang 11, khitan padahal sudah balik, termasuk dosa. Khitan, misalkan anak kecil harusnya dia sunat di umur SMP ke bawah, dia sunatnya ketika sudah menikah. Itu masalah tuh. Bagian daripada dosa meskipun dosanya tidak terlalu besar. Orang yang merubah ciptaan Allah dalam hal ini merubah kemaluan, farajnya. Kita ambil contoh seperti ada orang yang merubah dari laki-laki, dia rubah farajnya, kemaluannya jadi perempuan misalkan. Itu contoh lainnya lagi ada laki-laki yang dorce. Boleh dorce tuh. Dorce termasuk salah satu. Dan sekarang banyak tuh Pak. Kemarin itu ada yang berangkat umroh itu. Jadi dua kasus yang kita temukan sekaligus. Tapi dua kasus ini memiliki perbedaan. Yang satu laki-laki menyerupai perempuan. Tapi ketika berangkat umrah dia ikut laki-laki dah. Dia ikut laki-laki. Yang kedua, laki-laki menyerupai perempuan tapi dia ikut perempuan. Ini kecolongan ini. Berarti travel yang memberikan yang memberikan peluang bagi mereka, tolong diperhatikan baik-baik. Tidak bisa laki-laki masuk dalam tempat perempuan sekalipun dia, mohon maaf, merubah kelamin dia sekalipun. Dia pakai suntik sekalipun apapun, tidak bisa. Haram. Ini banyak nih Pak. Kecuali ada orang yang memang memiliki dua kemaluan. Maka ketika dari lahir dia memiliki dua kemaluan, maka dia boleh memilih apakah dia memilih perempuan ataupun laki-laki, menyesuaikan kecenderungan dia. Jadi kalau dia punya dua kemaluan, ini ada manusia yang memiliki dua kemaluan. Tapi langka, memang langka. Dia harus memilih sesuai dengan kecenderungannya.
Kalau cenderungnya kepada laki-laki, dia pilih laki-laki. Kalau cenderungnya perempuan, dia pilih perempuan. Maka tak boleh juga. Ini tidak ada kaitannya dengan kasus, mohon maaf, dengan kasusnya Nabi Lut alaihi salam. Nah, nanti ini kita masuk poinnya di situ, di akhir. Mengapa Allah datangkan bencana bagi kaum Nabi Lut? Kata mereka, itu sudah takdirnya. Bukan karena perbuatan yang dilakukan oleh baik yang laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Kalau bahasa lainnya, kata mereka bukan kasus itu. Ini kasus, mohon maaf, ini gaya berpikir yang dikemukakan oleh kaum liberal hari ini, pendukung-pendukung sejati daripada baik. Nah, kasus yang baru ini Sumatera Barat, di toilet masjid. Astagfirullahaladzim. Di tengah bencana yang sedang terjadi, di tengah bencana yang sedang melanda, justru mereka melakukan perbuatan tercela dalam kamar mandi di masjid. Dan mohon maaf, itu PNS itu kayaknya itu, karena bajunya itu, ya Allah, guru. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, ini dari sisi agama. Sekarang kita lihat dari sisi kedokteran. Mayoritas dokter mengatakan yang spesial dalam yang memang mereka mengambil posisi memahami tentang kondisi tersebut, semua mengatakan itu penyakit yang harus disembuhkan. Harus disembuhkan. Dan cara menyembuhkannya dia tidak sama dengan pelaku narkoba, tidak sama. Dan ini butuh waktu yang serius, Pak. Di tengah, mohon maaf, organisasi yang serius. Jadi Bapak Ibu, sedikit bocoran untuk kita. Persoalan itu bukan persoalan individu, bukan. Tapi memang ada kelompok-kelompok tertentu yang memang serius, Pak. Nah, ini poin penting yang harus kita lawati. Beratnya tuh di sini, Pak. Dulu kasus ini rame, Pak. Bahkan di Pekanbaru ini ada waktu itu. Dan termasuk alhamdulillah ketika kita sampaikan kepada beberapa para alim ulama, dan para alim ulama menyampaikan kepada pimpinan, para pejabat, dan alhamdulillah serius, Pak, untuk ditangani. Mau datang ke Indonesia, mau datang ke Pekanbaru, kita keliling Pekanbaru, kita sampaikan, pokoknya tidak boleh datang. Kita hasut, Pak, masyarakat, Pak, biar mereka paham persoalan ini mengundang. Nah, sekarang kita masuk, Pak, poinnya. Apakah dosa zina, apakah dosa, mohon maaf, bisa mengundang datangnya musibah, bencana, ataupun azab? Nanti kita lihat, Pak. Dalam istilah fikih kebencanaan, Muhammadiyah merilis buku namanya Fikih Kebencanaan. Muhammadiyah membedakan dua hal, musibah sekaligus musibah dan azab. Dan ini dibedakan oleh Muhammadiyah dalam fikih kebencanaan tersebut. Di dalam pemahaman yang lain, ada sekian banyak, kalau saya tak salah di dalam Al-Quran sekitar 77 ayat yang berbicara tentang persoalan musibah. Dan ini maknanya beragam, bervariasi. Sebutlah beberapa ayat, nggak usah terlalu banyak. Di dalam Al-Quran tentang musibah itu bisa dua, positif, negatif. Contoh, ketika engkau mendapatkan musibah yang baik, itu datang dari Allah. Ketika datang musibah yang buruk, itu famin nafsik, dari dirimu sendiri. Nah, ini poin yang harus dipahami. Kata Allah dalam Al-Quran, ketika datang musibah yang baik pada dirimu, itu datangnya dari Allah. Sementara yang buruk itu disebabkan oleh ulah dirimu sendiri. Diperkuatlah oleh ayat-ayat yang lain tentang kerusakan di muka bumi ini disebabkan ulah tangan manusia itu sendiri. Satu. Sekarang kita masuk ke dalam persoalan azab. Di dalam azab banyak ayat yang berbicara tentang azab, banyak. Salah satu di antara ayat yang berbicara tentang azab itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak akan mengazab, kata Allah, satu kaum, hatta nab'atha rasula, sampai kami mengirim rasul, pemimpin. Kita lihat, Pak, apakah azab yang Allah berikan kepada kelompok tertentu karena apa sebabnya? Dalam ayat ini kami tidak akan mengazab satu kaum
sebelum mereka didatangkan kepada mereka Rasul. Pertanyaannya adalah, apa tujuan Rasul datang kepada mereka? Satu, beriman kepada Allah. Yang kedua, menjalankan syariat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitabnya. Yang keempat, paling penting adalah beriman kepada Rasulnya. Ternyata mereka mempalingkan diri mereka untuk berpaling daripada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika mereka berpaling dari Allah dan Rasulnya, Allah kasih mereka azab. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Saleh, Nabi Yunus, dan beberapa para nabi-nabi yang lain. Mereka berpaling daripada Allah, Allah turunkan azab. Bahkan di antara mereka ada yang melawan daripada nabi. Justru ada yang menyakiti nabi dia, menyiksa nabinya. Dan ini banyak. Nabi Musa alaihissalam dikejar, disiksa, Ibrahim dibakar. Tapi kemudian Allah turunkan bagi mereka azab. Sebab pertama datangnya azab pada mereka ini adalah sebab pertama yang harus dipahami, berpalingnya mereka daripada Allah. Ini poin penting, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kasus musibah sekarang ini yang harus dipahami oleh umat muslim, tidak ada satupun musibah yang datang di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Tidak ada. Jadi kalau ada yang mengangkat akalnya ketinggian, dia kata bahwa kasus musibah sekarang ini itu disebabkan penebangan pohon, ulah tangan manusia, semua nomor sekian. Setelah kasusnya atas izin Allah. Ini akidah, Pak. Ini persoalan akidah. Jadi jangan salah paham kita. Jangan kita memahami bahwa persoalan musibah bencana ini tidak ada kaitannya dengan Allah. Itu masalah itu, Pak. Rusak akidah kita sekarang. Nah, ini harus dipahami. Persoalan rusaknya akidah ini serius. Dan uniknya dalam persoalan musibah bencana paling mudah rusaknya akidah. Jangan sampai karena keberpalingan kita terhadap Allah dan Rasulnya, kita berpaling daripada nilai-nilai agama, Allah turunkan musibah, bencana dan azab. Tapi ketika azab itu datang, musibah itu datang, justru kita semakin berpaling daripada Allah. Nah, ini hati-hati, Pak. Saya hanya mengingatkan untuk kita semua, dalam musibah itu yang pertama yang harus kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Tapi kejadiannya begitu, Ustaz. Yang pertama yang kita minta mesti manusia. Nah, ini poin penting, Pak. Jadi kita harus mengingat Allah dulu, kita pahamin, Pak, bahwa ini kasus itu, musibah itu adalah dari Allah. Baik, kita kembalikan pada poinnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, persoalannya adalah apa penyebab yang bisa mendatangkan musibah ataupun azab bagi umat manusia. Di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah, baik tentang musibah maupun tentang azab. Dua-dua ini memiliki kesamaan. Mayoritas. Apa mayoritas kesamaannya adalah? Mayoritas kesamaannya adalah musibah itu tidak akan datang, termasuk azab itu tidak akan datang yang pertama kecuali atas izin Allah. Yang kedua, musibah ataupun azab akan datang kepada manusia apabila manusia berpaling daripada Allah. Makanya ayat dalam Al-Quran itu, kalau adalah satu kampung ini beriman kepada Allah, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat minas sama, kami turunkan bagi mereka keberkahan. Tapi sebaliknya, Pak, kalau mereka berpaling daripada Allah, akan aku turunkan azab bagi mereka, kata Allah. Nah, ini bahayanya, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, apa penyebab turutnya azab ataupun musibah kepada manusia? Kita lihat kasus-kasus para anbiya, nabi-nabi terdahulu. Salah satu di antaranya ada yang disebabkan ulah tangan manusia itu sendiri. Kita klasifikasi, Pak. Yang pertama zalim, yang pertama syirik. Penyebab datangnya bencana, musibah ataupun azab. Yang pertama syirik. Yang kedua kezaliman. Kezaliman. Apa yang disebut dengan zalim tadi? Zaharal fasad fil barri wal bahri,
bima kasabat aydin nas. Kezaliman yang dilakukan oleh manusia, ulah tangan manusia itu sendiri. Salah satu di antara ulah tangan manusia tadi apa? Salah satu di antaranya mereka yang merusak alam. Yang merusak alam. Ya terserah ada orang mau mengkaitkan atau tidak, tapi yang jelas orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini termasuk kerusakan alam yang merusak ekosistem penyebab. Nah, ini poin penting. Yang ketiga, yang tak kalah penting, yang termasuk yang paling penting. Salah satu penyebab datangnya azab, datangnya musibah, pelaku maksiatnya banyak. Itu dia, Pak. Sekarang kita lihat. Maksiat apa saja yang bisa mendatangkan bencana tersebut? Maksiat yang bisa mendatangkan bencana, yang pertama, kata para ulama, maksiat yang bisa mendatangkan bencana yang pertama zina. Zina. Sekarang kita lihat, Pak, kasus zina itu. Disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai perzinahan itu merebak. Lah sekarang bukan merebak lagi, Pak. Zina di mana-mana. Ada orang selingkuh suami istri, sudah sah malah pilih yang tidak sah. Ada kasus-kasus yang ditemukan seorang wanita tewas dibunuh. Ternyata kasusnya adalah perselingkuhan. Isinya kan zina, Pak. Dulu prostitusi itu kan tertutup. Sekarang terbuka, namanya prostitusi online. Coba bayangkan, prostitusinya online. Itu tandanya kan sama tuh, menentang Tuhan. Ya Allah, kami tutup nih zina nih, tutup prostitusi. Tapi dia tentang dengan gaya yang terbuka, prostitusi online, jual diri. Coba bayangkan, ayam kampus. Dulu Pak, mohon maaf ya, saya pernah cerita di sini. Banyak dulu Pak, di beberapa kota itu banyak ada namanya ayam kampus namanya. Saya nggak tahu di Pekanbaru ini belum pernah saya temukan. Tapi na'udzubillah Pak, jangan sampai ada. Setelah kita cari tahu ayam kampus ini maksudnya apa? Perempuan-perempuan yang ada di kampus menjual diri. Meskipun tidak semua, tapi ada sebagian kecil-kecil di antara mereka itu menjual diri mereka untuk mendapatkan uang. Kita tanya apa alasannya? Alasannya ekonomi. Tapi sebenarnya kita nggak tahu. Kita perlu lakukan penelitian yang lebih. Ada yang faktor ekonomi, ada yang faktor FOMO. Faktor FOMO itu gaya hidup, Pak. Ada faktor gaya hidup. Kalau dia tidak pakai handphone iPhone, berarti nggak gaul. Sementara beli iPhone pakai duit. Sementara dia orang miskin nggak punya duit. Bagaimana caranya? Jual diri. Nah, kalau sudah jual diri kan dapat duit. Dapat duit bisa skincarean, bisa ini segala macam. Nah, ini poin penting. Dan ini kasus zina, Pak. Kita lihat Pak kasus perzinahan itu. Kalau kita lihat kasus perzinahan itu hari ini, apa yang dikatakan oleh Nabi benar, Pak. Manusia berzina seperti binatang, tidak tahu malu. Karena rasa malu sudah tidak ada. Nah sekarang, selain daripada mereka bermaksiat kepada Allah, mereka menentang ciptaan Allah, dan mereka kemudian bermaksiat kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apakah karena dosa ini mereka kemudian diberikan azab oleh Allah? Sebenarnya bukan hanya itu saja, Pak. Ketika Allah berikan peringatan kepada mereka, tapi mereka menolak peringatan tersebut, mereka istiqamah dalam kemaksiatan, barulah kemudian Allah turunkan azab. Jadi Bapak Ibu, azab itu tidak diturunkan langsung begitu saja, tidak. Mesti datang inzar, peringatan mesti. Mesti datang peringatan dulu. Hei kaum, jangan kalian buat maksiat pada Allah. Tidak didengar. Hei kaum, yang kedua, yang ketiga. Kalau sudah kelima kali mereka diingatkan, tetap mereka mau istiqomah dalam kemaksiatan, baru kemudian Allah gulingkan bagi mereka azab. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah pada kasus Nabi Lut itu azab atau musibah? Allah sebutkan Pak itu azab, bukan musibah. Azab, bukan musibah. Sekarang pertanyaannya muncul, kalau kasus di tempat itu bagaimana Pak Ustaz? Nah ini agak sulit ini menjawabnya. Salah jawab kena teror kita. Apakah ini azab, apakah ini musibah? Karena ini tidak mencakup keseluruhannya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sebagian ulama mengatakan ini musibah. Musibah itu kalau bagi orang beriman ujian,
kalau bagi orang-orang yang tidak beriman adalah petaka. Petaka, Pak. Bagi orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang beriman ini ujian, Pak. Ujian. Sekarang kasusnya kita lihat. Bagaimana cara Allah memberikan ujian kepada orang-orang beriman. Jangan dikira orang beriman itu tidak ada ujian. Ada pertanyaan kepada Dr. Mawardi Muhammad Saleh beberapa waktu yang lalu. Ustaz, tapi di sana itu banyak orang beriman. Dijawab sama Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Orang beriman tapi diam. Bisa dipahami maksudnya ini Bapak Ibu? Jadi kalau beriman dan diam terhadap kemungkaran, kemaksiatan, perzinahan dan lain sebagainya, semua Pak, semua. Seperti yang pernah kita sampaikan. Kalau ada satu kampung, ada pelaku zina satu orang, dan satu kampung ini diam, termasuk ustadznya pun diam, kalaupun ada da'inya atau ada pimpinannya, diam dia. Maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian berbahagia, Allah turunkan azab, Allah turunkan musibah bagi satu kampung, sekalipun ada yang beriman di situ. Maka dijawab sama Dr. Mawardi Muhammad Saleh, kenapa orang yang beriman tetap dapat? Karena mereka diam. Itu bahasanya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika ada pertanyaan, tapi Pak Ustaz itu adalah bencana alam. Ya, yang namanya musibah itu bisa bersifat bencana alam, bisa juga tidak bencana alam, bisa. Makanya ini yang disebut dengan musibah. Tapi kalimat musibah pada satu titik memiliki kesamaan dengan azab. Apa kesamaannya? Disebabkan ulah tangan manusia itu sendiri. Satu, kezaliman yang mereka buat. Yang kedua, selain daripada kezaliman, kemaksiatan yang mereka buat. Yang ketiga, ada mereka kemudian bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, yang menentang Allah, yang memburukkan Allah, yang tidak mau patuh kepada Allah dan lain sebagainya. Dan kita tidak tahu apakah di sana itu mereka betul-betul beriman atau tidak. Termasuk Riau ini Pak. Termasuk Riau ini. Jadi mohon maaf Pak, buat apa musibah Allah berikan bagi mereka? Agar kita bisa mengambil pelajaran. Bagi siapa? Bagi kita Pak. Allah sebutkan, Nabi sebutkan dalam hadisnya Pak, musibah yang Allah turunkan dan azab yang Allah berikan contoh kepada para terdahulu, kaum-kaum terdahulu. Satu, agar bisa diambil pelajaran bagi orang yang beriman. Itu poin pentingnya Pak. Bagi orang beriman harus diambil pelajaran. Kalau ada orang beriman, ada umat muslim tapi tidak mau mengambil pelajaran dengan hal tersebut, berarti mereka beda tipis dengan kaum-kaum terdahulu. Kaum terdahulu. Yang kita khawatirkan adalah ketika mereka kembali Pak, kembali kepada kesesatan, kembali kepada kemaksiatan, kembali kepada kemungkaran, semakin mengundang amarahnya Allah. Nah, kalau ini musibah Bapak Ibu, ketika datang kepada kita sikap seorang muslim, pertama Pak, itu pahami bahwa itu adalah menghapus dosa. Bagi mereka yang beriman ada penghapusan dosa dari Allah, kata baginda Nabi, melalui kasus yang musibah yang menimpa mereka. Jadi dosanya dihapus oleh Allah. Yang kedua, ada ujian kesabaran bagi kita semua, termasuk mereka yang tertimpa musibah. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang perlu kita pahami, pengangkatan derajat seseorang. Jika mereka benar beriman, maka adalah pengangkatan derajat bagi mereka. Jika mereka tidak beriman, harus mereka pahami bahwa itu adalah peringatan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ini poin penting bagi kita. Maka sama-sama kita jaga, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak perhatian terhadap kasus-kasus yang serius seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.